Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Jejak Cerita. Semoga teman-teman Jejak Cerita sehat selalu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan episode selanjutnya dari cerita kisah 2, Hati, Satu Janji. Simak ceritanya sampai selesai. Pagi di sekolah terasa lebih cerah dari biasanya. Di ruang musik, Aruna sudah menunggu dengan piano terbuka di depannya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini wajahnya lebih tenang. Bara datang lebih awal, dengan gitar tergantung di bahunya. Tanpa berkata banyak, ia langsung duduk di samping piano dan memandang Aruna. "Jadi, hari ini mau mulai dari mana?" tanya Bara sambil merenggangkan jarinya. Aruna menghela napas, mencoba mengatur nada suaranya agar tidak terdengar terlalu tegas. "Kita coba aransemen ulang lagunya. Aku akan ikuti improvisasi kamu di awal. Tapi setelah itu, kita harus masuk ke bagian utama sesuai partitur." Bara mengangguk ringan. "Baik, bos." Aruna memutar bola matanya, tapi kali ini dengan senyum kecil. Mereka mulai memainkan lagu. Bara memetik gitar dengan lembut. Nada-nada improvisasinya terdengar bebas, namun indah. Aruna mendengarkan dengan seksama, membiarkan pianonya mengiringi gitar Bara tanpa menekan nadanya terlalu keras. Untuk pertama kalinya, musik yang mereka mainkan tidak terdengar kacau, seperti dua suara yang akhirnya menemukan tempatnya. Setelah beberapa kali mencoba, mereka berhenti. "Lumayan," ujar Aruna sambil merapikan partitur. "Tapi bagian tengahnya masih berantakan. Kita harus lebih sinkron di situ." "Ya, tapi udah jauh lebih bagus daripada kemarin," timpal Bara. Ruang musik terasa lebih hangat. Mereka mulai berdiskusi dengan lebih santai. Sesekali tertawa ketika Bara memainkan nada yang lucu di gitarnya, atau ketika Aruna melakukan kesalahan kecil yang jarang ia akui. Siang harinya, Bara duduk di kantin bersama Raka. Raka menyikut lengannya dengan nakal. "Lo kelihatan beda, Bar. Udah mulai akrab sama Aruna?" Bara meneguk minumannya. "Gak akrab, cuma dia mulai gak sekaku dulu." Raka tertawa lebar. "Wah, jangan-jangan lu mulai suka sama dia." "Ah, apaan sih?" Bara mendengus kesal sambil melemparkan tisu ke Raka. Tapi jauh di dalam hatinya, Bara tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Entah bagaimana, Aruna membuatnya mulai lebih serius, bukan hanya pada musik, tapi juga pada impian yang selama ini ia abaikan. Sementara itu, di perpustakaan sekolah, Aruna duduk bersama Nia, teman sekaligus rivalnya di kompetisi. Nia memandang Aruna dengan tatapan tajam. "Jadi, kamu beneran duet sama Bara?" "Iya," jawab Aruna singkat sambil fokus pada buku yang sedang ia baca. Nia tersenyum sinis. "Kamu yakin dia bisa diandalkan? Dia bukan orang seperti kita, Aruna. Jangan sampai dia jadi beban buat kamu." Aruna terdiam sejenak, menutup bukunya dan menatap Nia tajam. "Aku tahu apa yang aku lakukan." Meskipun ucapannya tegas, di dalam hati, Aruna mulai merasa ragu. Apakah benar ia bisa mengandalkan Bara? Apakah ia sudah membuat keputusan yang tepat? Sore itu, latihan kembali berlanjut. Namun kali ini, suasana terasa tegang. Kata-kata Nia masih terngiang di kepala Aruna. Setiap kesalahan kecil yang dibuat Bara membuatnya semakin tidak sabar. "Kamu nggak bisa main lebih serius, Bar?" tanya Aruna dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Bara menghentikan permainannya
menatap Aruna dengan heran. Serius? Gue udah main sebaik mungkin. Lu maunya apa sih? Kamu terlalu santai. Kalau begini terus, kita nggak akan menang, balas Aruna tajam. Kenapa sih semuanya harus selalu sempurna di mata lo? Musik itu bukan cuma soal menang, Aruna. Bara berdiri, suaranya terdengar penuh emosi. Aruna terdiam, tidak menyangka Bara akan bereaksi seperti itu. Bara menatapnya sejenak sebelum mengambil gitarnya dan pergi meninggalkan ruangan. Aruna duduk kembali di depan pianonya, memandang tuts putih hitam yang tiba-tiba terlihat buram. Ia menyadari bahwa kata-katanya tadi mungkin terlalu keras. Namun, di sisi lain, ia merasa Bara tidak mengerti betapa pentingnya kompetisi ini baginya. Malam itu, Bara duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap. Gitar kesayangannya tergeletak di sampingnya, tapi kali ini ia tak memainkannya. Dalam kepalanya, ucapan Aruna terus berputar. Raka muncul sambil membawa 2 gelas teh. Masih mikirin Aruna? Tanyanya sambil duduk di sebelah Bara. Dia itu nggak ngerti, Ra. Buat gua, musik adalah tempat gua bebas. Tapi buat dia, semuanya harus sempurna. Terus, lo mau nyerah? Tanya Raka. Bara terdiam lama, lalu akhirnya menggeleng. Enggak, gue nggak mau ngecewain dia. Dan gue nggak mau ngecewain diri gue sendiri. Di sisi lain, Aruna berdiri di ruang tengah rumahnya, memandangi foto-foto penghargaan musiknya yang tergantung di dinding. Ibunya, Bularas, masuk dan berdiri di sampingnya. Kamu kelihatan bingung, kata Bularas. Aruna mengangguk pelan. Kadang aku merasa musik bukan lagi sesuatu yang membuatku bahagia. Bularas menatapnya tajam. Musik adalah tanggung jawab, Aruna. Kamu tidak boleh gagal. Ucapan itu membuat Aruna semakin berat. Ia kembali ke kamar, duduk di depan piano kecilnya, lalu mulai memainkan melodi yang ia dan Bara latih siang tadi. Meski merasa kesal, ia tidak bisa menyangkal bahwa musik yang mereka buat punya sesuatu yang spesial. Keesokan harinya, Bara kembali ke ruang musik lebih awal dari biasanya. Ketika Aruna datang, ia mendapati Bara sedang memetik gitar sambil mencoba memainkan bagian yang kemarin gagal mereka kuasai. Aruna berdiri di pintu, mendengarkan permainan Bara yang penuh usaha. Bara berhenti begitu menyadari kehadiran Aruna. Gue coba mainin bagian tengahnya. Gue tahu gue bikin lo kesal kemarin. Aruna tersenyum kecil, melangkah mendekat. Aku juga salah, aku terlalu keras sama kamu. Keduanya duduk kembali di tempat masing-masing. Kali ini, mereka memulai permainan mereka dengan lebih tenang. Musik yang mereka ciptakan mengalir harmonis, penuh dengan perasaan, tanpa tekanan dan tanpa keraguan. Di akhir lagu, keduanya saling berpandangan dan tersenyum puas. Untuk pertama kalinya, mereka merasa seperti tim yang sebenarnya. Kayaknya kita mulai nemuin iramanya, ujar Bara sambil tertawa kecil. Aruna mengangguk. Dan ini baru permulaan. Musik yang mereka ciptakan bukan hanya soal kompetisi, tapi tentang menemukan harmoni di antara perbedaan mereka. Kini, langkah mereka menuju panggung kompetisi terasa semakin nyata. Bersambung. Terima kasih teman-teman Jejak Cerita, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua terhibur dengan ceritanya. Oh iya, jika teman-teman Jejak Cerita menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bantu komen di bawah ya, agar Jejak Cerita lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.